Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sofiani Julfa dengan nomor induk mahasiswa 451243104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja di laboratorium untuk memenuhi tugas mata kuliah laboratorium lingkungan. Adapun topik utamanya yaitu yang pertama konsep dasar K3 di laboratorium, yang kedua alat yang telah praktikan temukan di laboratorium, yang ketiga APD yang seharusnya dikenakan dalam laboratorium, yang keempat yaitu simbol bahaya yang umum terdapat di laboratorium, yang kelima potensi bahaya di laboratorium, dan yang terakhir yaitu pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama yaitu konsep dasar K3 di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Nah, keselamatan kerja ini sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja atau pekerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Nah, tempat kerja ini adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering digunakan atau dimasuki oleh tenaga kerja atau pekerja yang di dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu adanya suatu usaha, adanya sumber bahaya, adanya tenaga kerja atau pekerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu. Nah, selanjutnya yaitu alat yang telah praktikan temukan di laboratorium. Nah, di sini saya mungkin hanya bisa menyebutkan alat-alat yang telah saya temukan di laboratorium. Sisanya saya jelaskan di praktikum, di buku praktikum. Nah, eh, alatnya yaitu Erlenmeyer, gelas beker, corong, gelas ukur, labu ukur, pipet volumetrik, pipet tetes, tabung reaksi, spatula, kantong pengaduk, hewan Petri, bulb, kaki 3, kasak kawat, dan stapler. Nah, selanjutnya yaitu APD yang seharusnya dikenakan di laboratorium atau alat pelindung diri yang emang seharusnya kita gunakan ketika di laboratorium. Yang pertama adalah pelindung mata. Nah, di dalam bekerja di laboratorium, alat pelindung mata di laboratorium dapat berupa kacamata Google. Alat ini digunakan untuk bahan-bahan yang bersifat aerosol atau mudah memercik. Trauma mata dapat mengakibatkan kerusakan mata serius sampai menimbulkan kebutaan. Jadi, pelindung mata ini sangatlah amat penting untuk kita gunakan ketika di dalam laboratorium. Yang kedua yaitu pelindung badan. Nah, pelindung badan ini berupa jas laboratorium. Nah, jas laboratorium ini berfungsi dalam memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya di dalam laboratorium atau kontak dengan mikroorganisme yang sedang kita lakukan praktikum. Syarat jas laboratorium yang digunakan adalah panjang sampai selutut dan lengan panjang dengan bagian ujung lengan berkaret. Jas laboratorium harus digunakan dengan benar, yaitu dengan tertutup semua kancing. Bagi yang menggunakan jilbab, maka jilbab harus dimasukkan ke dalam jas laboratorium untuk menghindari jas itu terkena kontaminasi baik dari bahan infeksius maupun reagen yang digunakan selama bekerja di laboratorium. Jika praktikan tidak menggunakan jilbab, maka rambutnya itu harus dalam keadaan pendek atau rambutnya itu diikat. Jadi, jas laboratorium ini sangat amat berfungsi juga bagi melindungi untuk badan kita. Selanjutnya yaitu pelindung pernafasan. Nah, kebanyakan pelindung pernafasan ini adalah masker kan, tetapi sebenarnya masker itu tidak digunakan, tapi dia harus gitu dipakai karena masker ini bisa digunakan untuk mencegah untuk kemungkinan uap yang menyebabkan iritasi atau spora jamur yang mudah terbang di udara untuk masuk ke saluran pernafasan. Jadi
Methode ini menurut saya sangat penting untuk melindungi kita dari eh, infeksi atau dari iritasi spora jamur yang mudah terbang. Selanjutnya yaitu pelindung telinga. Nah, biasanya kan kita di laboratorium itu kan sering banyak alat. Nah, alatnya kan tidak mungkin tidak berisik gitu kan. Jadi suara mesin di laboratorium itu bisa juga dapat menimbulkan kebisingan. Nah, jika kebisingan itu terjadi terus-menerus kan dapat mengganggu fungsi pendengaran kita dan itu kan bisa menyebabkan ketulian. Maka keadaan ini tuh dapat dihindari dengan menggunakan pelindung telinga. Selanjutnya yaitu pelindung tangan. Nah, pelindung tangan ini berupa sarung tangan disposable, wajib digunakan ketika peneliti atau praktikan itu berada di laboratorium. Nah, penggunaan sarung tangan itu harus mampu menutup sampai bagian karet dari gas laboratorium. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan untuk praktikum itu tidak sobek atau berlubang dan gunakan sesuai dengan ukuran tangan kita, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar. Selanjutnya yang keempat yaitu simbol bahaya yang umum terdapat di laboratorium. Yang pertama yaitu mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar ini adalah bahan kimia yang mudah meledak. Nah, ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab. Misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau mungkin karena adanya sumber percikan api. Nah, ledakan pada bahan kimia ini dengan simbol ini kadang-kali bahkan dapat terjadi meski dalam keadaan tanpa oksigen. Nah, beberapa contoh bahan kimia dengan sifat yang mudah meledak yaitu amonium nitrat. Nah, untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu ledakan itu sangat penting kita lakukan karena untuk mencegah risiko terjadinya bahaya pada diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu mudah terbakar atau flammable. Nah, simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar. Nah, bahan mudah terbakar itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu amat sangat mudah terbakar dan sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita untuk tidak memakai atau mungkin memegang suatu bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, bahan yang mudah terbakar itu bisa terbagi menjadi 4, yaitu zat terbakar langsung. Contohnya aluminium alkil dengan fosfor. Nah, terus yang kedua yaitu gas amat mudah terbakar. Contohnya itu butane dan propen. Dan yang kedua yaitu cairan mudah terbakar. Contohnya aseton dan benzen. Terus yang keempat yaitu zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar, zat terkena air atau api. Selanjutnya yaitu mudah teroksidasi. Nah, bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar ini tuh bahan kimia yang mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya itu terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Nah, bekerja dengan bahan kimia oksidim membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang praktis. Eh, jadi jika tidak itu resiko kebakaran akan sangat amat mudah terjadi. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Nah, jadi kita harus menghindari bahan-bahan kimia tersebut yang sudah saya bacakan tadi agar tidak terjadi dengan kebakaran. Selanjutnya yaitu mudah berbahaya atau korosif, di mana simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. Nah, beberapa contoh
bahan dengan simbol korosif ini yaitu belerang oksida dan klor. Nah, jangan sampai kita menghirup uap dari bahan ini, jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit. Jika kita berkontak langsung dengan mata dan kulit, maka kita akan kulit kita akan mudah terbakar. Selanjutnya yaitu mudah beracun atau toksik. Nah, simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi yang tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut. Ia juga bisa meracuni lewat proses pernafasan atau melalui kontak dengan kulit. Beberapa contoh bahan kimia bersifat racun, misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Nah, jadi kita harus bekerja dengan bahan-bahan tersebut itu harus memperhatikan keselamatan diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu mudah berbahaya bagi lingkungan atau dangerous for environmental. Nah, simbol bahan kimia pada gambar ini menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau mikroorganisme dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya tetrachloromethan, tributyl timah klorida, dan petroleum bensin. Nah, jadi kita tidak boleh langsung membuang atau melempar bahan-bahan kimia tersebut ke lingkungan karena bahan tersebut mudah berbahaya bagi lingkungan atau dangerous for environmental. Selanjutnya yaitu potensi bahaya di laboratorium. Yang pertama yaitu bahaya kebakaran dan ledakan dari zat atau bahan yang sudah terbakar atau meledak. Jadi di laboratorium itu kita bisa terkena bahaya seperti kebakaran dan ledakan dari zat atau bahan yang sudah terbakar atau meledak. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mencegah kebakaran dan ledakan tersebut dari zat yang sudah terbakar atau meledak. Nah, yang kedua yaitu bahan beracun, korosif, dan kaustik. Nah, potensi bahaya selanjutnya itu bisa kita dapatkan jika suatu zat atau bahan tersebut itu mudah beracun atau toksik dan korosif yang membahayakan bagi diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu bahaya radiasi dan luka bakar. Nah, bahaya ini pun juga sangat amat ini ya, sangat diperhatikan karena bisa menyebabkan radiasi dan luka bakar serius pada kulit kita. Selanjutnya yaitu shock akibat aliran listrik dan luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam. Nah, biasanya kan kalau di praktikum itu kan kita bermain dengan listrik. Nah, karena misalkan kita dapat potensi tersebut, bisa menyebabkan kita shock atau mungkin kita bisa trauma. Selanjutnya yaitu bahaya infeksi dari kuman, virus, atau parasit. Nah, bahaya ini pun bisa loh terjadi di diri kita sendiri jika kita tuh tidak berhati-hati gitu. Nah, di sini kita sebagai praktikan harus memperhatikan bahaya yang terjadi di laboratorium yang sudah saya sebutkan ini ada 5. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan dan penanggulangan. Kayak bagaimana sih caranya kita untuk mencegah dan menanggulangi adanya potensi kecelakaan di laboratorium gitu. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan kepada praktikan mengenai seluk-beluk laboratorium. Nah, sebelum kita praktikum, diusahakan seperti aslab atau mungkin dosennya itu memberikan pengetahuan kepada mahasiswanya yang mau praktikum mengenai seluk-beluk laboratorium, entah itu dari alatnya atau mungkin dalam laboratorium itu harus data tertibnya. Yang kedua yaitu memberikan pengenalan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini pun sangat amat penting karena memberikan pengenalan tentang kayak keselamatan, simbol-simbol, itu tuh sangat amat berarti karena bisa mencegah kecelakaan kerja.
Yang kedua yaitu menciptakan laboratorium lingkungan menjadi tempat praktikum yang aman. Nah, di dalam laboratorium juga kita kan harus seperti tertib, tidak boleh gaduh, karena kita harus menciptakan laboratorium itu yang menjadi tempat yang aman, tidak lari-larian, tidak bercanda, tidak bergurau dengan temannya. Jadi di dalam laboratorium itu kita eh, harus menjadikan laboratorium itu aman. Nah, yang keempat yaitu pemasangan rambu pesan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, simbol-simbol tadi dan rambu-rambu itu emang harus banget dipasang di laboratorium. Untuk apa gunanya? Nah, gunanya itu untuk supaya kita tuh bisa eh, tahu gitu bahaya apa sih yang terjadi di laboratorium sehingga kita bisa eh, menjaga diri kita agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hmm. Saya dapat menyimpulkan dari apa yang saya telah presentasikan bahwa keselamatan kerja di laboratorium itu sangat penting bagi kita untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, dan peledakan, serta pencegahan lingkungan, di mana kita bisa uh, mengetahui dulu apa sih alat pelindung diri yang seharusnya dikenakan dalam laboratorium. Terus juga kita harus mengenal simbol bahaya yang terdapat di laboratorium dan kita pun harus bisa uh, mencegah dan menanggulangi itu dari potensi bahaya yang berada di dalam laboratorium. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.